Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Madam Made Sukredana Karang pada malam hari ini kembali hadir dalam dialog interaktif. Ya, pemirsa, bisnis properti saat ini memang sangat booming sekali. Nah, tetapi banyak juga yang tidak mengetahui bagaimana sih cara bermain properti atau menjalani bisnis properti itu. Apakah gampang atau susah? Nah, nanti kita akan tanyakan kepada para narasumber saya yang sudah hadir di sini seperti biasa. Nah, ini dia ada Pak Man Balyan selaku founder ABPI Ayo Bisnis Properti Indonesia. Om Swastiastu Pak Man. Swastiastu Pak Apa kabarnya nih Ki? Wah, sangat luar biasa. Luar biasa sekali ya. Ini agak lama juga nih nggak ketemu sama Pak Man Balyan ya, saking sibuknya. Baru sebulan juga. Sebulan itu lama loh Pak Man. Itu kalau kita berbicara hitungan hari 30 hari itu sudah menghasilkan berapa dua huruf itu ya, RP ya, melalui bisnis properti. Jangan dihitung detik lagi, nanti kita pusing. Pak Man, Ayo Bisnis Properti melalui ABPI. Namanya juga yang ingin mengetahui ini ABPI ini sebenarnya ini bisa dijelaskan sih. Betul. Terima kasih Pak Made. Di selamat malam para pemirsa Bali TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Man Balyan. ABPI sudah hampir setahun ya. Nanti kita 10 Maret akan mengadakan ulang tahun yang pertama. Pak Made wajib hadir nanti ya. Jadi MC-nya ya. Gitu. Jadi ABPI ini Ayo Bisnis Properti Indonesia. Jadi kita dirikan di Bali. Ini murni dari Bali gitu ya. Dan syukur bahwa pada saat ini kita sudah berada di 6 kota besar Indonesia. Dan bahkan nanti berkat dukungan teman-teman yang kami ajak hadir pada hari ini, jadi ABPI mudah-mudahan dalam tidak lama lagi akan berada di banyak kota besar di Indonesia. Gitu ya. Jadi pertama idenya ABPI didirikan adalah bagaimana kami ingin mengajak generasi muda dan generasi tua yang berjiwa muda itu untuk berani menekuni bisnis properti yang sejatinya bisnis yang bisa dimulai dengan cukup sederhana. Makanya kita punya tagline memulai bisnis properti dengan mudah, modal kecil, dan bahkan jika beruntung, ini sudah banyak dibuktikan sama teman-teman kita komunitas, bisa tanpa modal memiliki proyek. Apakah itu kapling tanah, atau kemudian apakah perumahan, gitu kan? Nah, itulah yang kita sharing nanti. Baik, sesuai dengan tema kita adalah cara mudah memulai bisnis properti. Ya, tempatnya belajar bisnis properti yaitu di ABPI itu sendiri. Ya Pak Man, nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi ini tentang ABPI, dan juga ini ternyata mudah memulai bisnis properti kalau belajar pada ahlinya. Jangan belajar pada orang yang tidak ahli tentunya ya. Baik, selain Pak Man Balyan di sini sudah ada maaf, saya pikir tadi ada Raul Lemos datang ke studio kita ya. Agak mirip ya. Ada Bapak Benny Uleander. Nah, ini nanti kita katanya selamat malam Pak Benny. Apa kabarnya? Ya, selamat malam. Baik. Baik ya. Wah, ini dari suaranya udah berat sekali. Pak Benny, maaf, asalnya dari mana? Saya kelahiran Bajawa, Ngada, Flores, NTT. Oh, di NTT tentunya ya. Wah, ini Pak Benny adalah salah satu, ini bukan selaku komunitas, tapi pernah ikut. Di komunitas juga ya. Baru bergabung juga ya, Pak Benny ya. Baik, Pak Benny merupakan komunitas dari ABPI yang asal dari Flores. Ini luar biasa sekali. Pak Benny, saya mau ingin tanggapan Pak Benny tentang kehadiran ABPI yang benar-benar ini foundernya adalah putra asli Bali di ini. Baik, terima kasih. Salam hormat untuk pemirsa Bali TV. Salam berbagi kaya bahagia untuk komunitas ABPI. Juga salam hangat untuk rekan-rekan Wondermind dari Sabang sampai Merauke. Saya akhir Februari mengikuti seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh Pak Man Balyan. Dan saat ikut seminar, saya menyadari bahwa ternyata dunia properti bukan lagi menjadi dunia yang menakutkan. Karena selama saya berdomisili di Bali, saya melihat harga-harga tanah di Bali terus melejit. Kita ibaratkan seperti harga setan, Pak. Artinya tidak sulit untuk dijangkau, apalagi kalau kita mau berbisnis properti ala Pak Man Balyan dengan komunitas ABPI tanpa modal.
tentunya banyak sekali manfaatnya yang Pak Beni peroleh setelah mengikuti seminar kemudian menjadi komunitas ABPI itu sendiri ya Pak Beni ya. Tepat. Oke, tahan dulu Pak Beni ya. Nanti kita akan ulas lebih banyak lagi nih. Dan yang paling di ujung yang pakai baju merah-merah menyala ini ada Pak Wayan Merdika. Beliau juga komunitas ABPI dan juga rekan Pak Beni ya di Wonderman Incorporation. Oke, seperti juga Pak Beni ini yang banyak sekali menjelaskan bahwa banyak nih manfaat yang akan diperoleh jika bergabung dengan komunitas ABPI. Oke, Pak Wayan Merdika, ini kenapa tertarik dengan ABPI? Oke, Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi pada dasarnya saya mengenal di bidang properti, ya, mulai zero bahkan minus. Minus dalam arti tidak tahu pura-pura tahu. Ya, artinya saya kecimpung di bidang properti masih bayi, baru 2 bulan ini. Jadi saya 2 bulan Desember saya mengetahui ABPI lewat Pak Man Balian. Akhirnya saya ada ketukan hati untuk mengetahui informasinya, untuk mengetahui seperti apa sih yang ada di dalamnya. Akhirnya saya mengikuti seminarnya. Oke, jadi di ABPI itu benar luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena sudut pandang pola pikir saya berubah tentang yang namanya bisnis properti. Ya, selama ini terus terang saja saya masih muda tentunya kan. Akhirnya tahu bisnis properti itu dengan modal yang cukup tinggi. Itu yang pertama kali dalam pemikiran saya. Tapi dalam seminar yang cukup singkat 2 jam itu manfaat yang luar biasa saya dapat. Mindset berubah. Bahwa properti itu, bisnis properti yang luar biasa bisa dimulai dengan modal minim, modal kecil, bahkan tanpa modal. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Bisa dikatakan ini mindset yang bisa dikatakan berubah setelah mengikuti seminar dan bergabung bersama komunitas ABPI itu sendiri. Baik, Pak Wayan dan Pak Beni, Pak Man Balian, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Sekali lagi, tema kita adalah cara mudah memulai bisnis properti, tentunya bersama ABPI, Ayo Bisnis Properti Indonesia. Kami akan kembali saat lagi. Prima Moda, rajanya brokat. Tempat belanja kain terlengkap. Model terlengkap dengan harga terjangkau. Kualitas terbaik dengan pakaian kerja dan adat. Untuk acara resmi. Semua tersedia dengan harga terbaik untuk keluarga. Hanya di Prima Moda, dekat Simpang 6 Tuku Umar Denpasar. Ya pemirsa, tentunya ditopang pengalaman hampir 2 dasawarsa ya, hampir puluhan tahun ini bisa dikatakan menggeluti bisnis properti. Tentunya jatuh bangun sudah pernah dirasakan oleh Pak Man Balian. Tetapi nah ini dia nih apa rahasianya sampai saat ini Bapak yang satu ini bisa survive dalam bisnis properti. Nanti kita akan tanyakan juga tentang itu. Baik Pak Man, ini apa menariknya sih bisnis properti? Itu dia pertanyaan yang banyak ditanyakan ini. Jadi bisnis properti itu sudah sering kita sampaikan ya, itu ujung-ujungnya bisnis. Bisnis apapun setelah sukses larinya ke properti. Ibunya pengen invest tanah, invest rumah, gitu kan, di seputaran itulah. Kemudian yang paling lebih menarik lagi bahwa bisnis properti ini kan bisnis yang tidak akan ada matinya. Karena sekali lagi ketersediaan tanah sebagai landasan properti itu sudah pasti tidak ada pabriknya. Gitu kan? Jadi kalau pabriknya sudah nggak ada, berarti barang yang itu saja harganya sudah tidak akan terbendung, gitu kan? Sementara yang membutuhkan properti itu setiap saat selalu bertambah. Pabrik yang membutuhkan selalu bertambah. Nah ini yang menyebabkan bahwa bisnis properti sampai kapanpun gitu, sepertinya tidak akan pernah ada matinya. Ini kalau kita kilas balik sedikit gitu kan.
mungkin generasi kita, generasi tua kita coba menimbang-nimbang, berpikir-pikir umpamanya dari dulu bagaimana lonjakan harga tanah sebagai landasan properti. Bukan hanya di Bali, saya sudah keliling ke beberapa kota besar Indonesia dan semuanya relatif peningkatan harga tanah tidak naik lagi tapi ganti harga gitu ya. Sudah seperti itu perkembangannya. Untuk itulah makanya saya mengajak generasi kita agar berani untuk memulai minimal bisa ikut menikmati gemerincing rupiah yang dihasilkan dari bisnis properti. Jangan hanya menjadi penonton. Gitu. Jadi daerah kita sedemikian berkembangnya, bukan hanya di Bali, di tempat-tempat lain juga. Bagaimana kemudian generasi kita di wilayahnya masing-masing berani untuk ikut terjun di bisnis properti. Sekali lagi, jangan hanya menjadi penonton. Gitu. Sebab seperti disampaikan oleh Pak Wayanmer tadi, kita punya suatu tip bagaimana memulai bisnis properti yang sebenarnya bisa mulai dengan sangat mudah, gitu. Jadi cukup sederhana kata kuncinya. Sederhanakan pemikiran, besarkan langkah. Nah, itu kalau masih diingat ya. Ya mungkin Pak Benny juga akan seperti itu untuk memulai bisnis properti, sederhanakan pemikiran, besarkan langkah. Nah sebelumnya juga, bukan sebelumnya, tapi sampai saat ini pun Pak Benny merupakan bisa dikatakan berasal dari perusahaan internasional Wonderman Incorporation. Bisa dijelaskan sedikit tentang Wonderman Incorporation itu sendiri, Pak Benny? Baik, kami ingin menjelaskan kepada pemirsa Bali TV, Wonderman ini adalah perusahaan global berkantor pusat di Amerika dan kantor perwakilan kita saat ini berada di Singapura. Nah, Wonderman Incorporation bergerak di bidang traveling dan edukasi lifestyle. Nah, karena terkait dengan bidang edukasi, perusahaan Wonderman melihat bahwa sekolah edukasi properti yang digagas oleh Pak Man Balian dengan komunitas ABPI ini itu adalah sebuah sekolah yang layak untuk disebarkan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian visi jangka panjang dari Wonderman ini adalah bagaimana produk lokal Putra Bali dengan pengalaman bejibun, ya, syarat pengalaman di bidang properti, sehingga yang diajarkan di sini bukanlah sebatas teori, tapi aplikasi pengalaman-pengalaman nyata, sehingga kita harapkan ke depan bertumbuhnya wirausahaan baru di bidang properti di setiap kabupaten kota se-Indonesia. Itu harapan kami ketika Wonderman mengakuisisi ABPI ini. Baik, ini luar biasa sekali. Ini kalau kita berbicara tentang traveling dan juga edukasi lifestyle nih, sebenarnya ada nggak sih bisa dikatakan hubungannya dengan properti itu sendiri, Pak Benny? Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan ini saya nantikan pertanyaan ini. Ya. Nah, apa kaitannya ya? Nah, apa kaitannya? Kita melihat bahwa kemajuan sebuah wilayah di Indonesia itu diiringi dengan kemajuan di bidang properti. Salah satunya adalah properti dunia pariwisata, yakni properti perhotelan. Selama ini mindset kita bahwa hotel semata-mata untuk turis, untuk bule, untuk orang luar negeri. Padahal ya, sebagai manusia kita butuh adanya saat refreshing. Ini perubahan mindset. Lebih kepada lifestyle, bagaimana kita memanjakan diri dengan memanfaatkan fasilitas properti perhotelan yang ada di tempat kita. Dengan sendirinya kita ikut mendukung kemajuan pariwisata di daerah kita masing-masing. Begitu, itu kaitannya. Ternyata kaitannya luar biasa sekali ya dari Wonderman Incorporation ini sendiri yang bergerak di bidang traveling dan juga edukasi lifestyle itu ternyata beriringan dengan properti itu sendiri, dunia properti itu sendiri, Pak Wayan. Nah, ini dia nih pemain baru nih properti ini. Selama ini kan sudah bergerak di bidang traveling dan edukasi lifestyle itu sendiri ya. Nah, ini ketika bergabung dengan ABPI, ada yang menarik nggak sih di situ? Ini ternyata mungkin setelah tiba-tiba ini kayaknya properti lebih menarik lagi nih daripada traveling dan edukasi lifestyle itu sendiri. Terima kasih. Jadi menurut saya kedua hal itu sangat seiringan dan luar biasa. Jadi saya memang seperti tadi dikatakan mengawali properti ini baru 2 bulan, kan gitu kan? Tapi untuk konsep sebuah usaha, peluang bisnis, ya kan? Kita pahami itu.
Oke, jadi saya merasa ini sebuah peluang baru untuk saya berbagi. Ya, nah background saya pariwisata, ya, dan juga terakhir saya di pemasaran, ya. Artinya saya melihat bahwa konsep dari edukasi ini seperti dikatakan rekan saya itu bahwa bisa dan layak dari Sabang hingga Merauke di Indonesia pada umumnya. Terlebih properti yang internasional, tentu ini sebagai gaya hidup yang dibilang tadi, kita bisa melakukan perjalanan berapa negara, tentu kita akan menginap tentunya di hotel, di villa, harapan kita kan. Kalau punya saudara ya tentu di rumah saudaranya gitu. Artinya saya melihat bahwa kaitan antara tourism ini, properti ini, Wondermind ini sangat luar biasa. Karena menciptakan ya pengusaha-pengusaha muda, menciptakan peluang-peluang baru ya untuk kesejahteraan masyarakat. Baik. Itu yang memotivasi saya bergerak ini di Indonesia. Bahkan kami terus terang saja rekan-rekan yang ada di luar negeri, ada di Taiwan mungkin saat ini sedang menonton, ada di Hong Kong dan di Singapura, mereka juga menyaksikan ini karena mereka orang WNI ya, warga negara Indonesia yang menyimak ini, informasi ini. Ya, ini luar biasa menurut saya. Jadi kita punya kesempatan sama-sama, mari kita gugah diri untuk menggugah yang lain, membangun kewirausahaan mandiri. Oke, Paman. ABPI, produk Bali, foundernya orang Bali, produk ABPI sekarang diakuisisi, bisa dikatakan dipercaya oleh perusahaan asing yang bertaraf internasional ini. Wah, ini orang asing aja sudah mengakui ini keberadaan ABPI, bahkan ingin memajukan lagi ini. Ini kemana ini orang-orang Bali ini, Paman? Ini lokal ini. Terima kasih Pak Made ya. Jadi memang saya merasa bangga gitu ya bahwa produk yang kita dirikan dengan pemikiran sederhana untuk bagaimana mengedukasi teman-teman kita sesama generasi muda berani berbisnis properti, ternyata dilirik gitu ya, dilirik edukasi ini oleh perusahaan yang berskala internasional. Nah, maka pada saat saya diperkenalkan gitu oleh Pak Wayan kepada foundernya Wondermind Asia ya yang di Singapura, saya sempat kontak langsung beliau dan beliau menyatakan bagaimana kalau produk edukasi bisnis properti yang ABPI miliki itu diakuisisi sebagai salah satu produknya Wondermind. Itu dengan walaupun melalui pemikiran beberapa saat gitu ya, kita hanya memutuskan ini satu hal yang luar biasa agar ini lebih menasional gitu ya, sehingga lebih cepat mungkin dikenal di beberapa kota-kota besar Indonesia. Dan terbukti bahwa kita baru dalam 1 bulan ya, 1 bulan semenjak kita menjalin kerjasama, ternyata edukasi bisnis properti by ABPI ini sangat diminati oleh member-membernya Wondermind. Dan baru 1 bulan kemarin sudah puluhan orang yang bergabung dari Wondermind ini memilih edukasi bisnis properti. Jadi kita merasa bangga. Makanya seperti tadi Pak Made sampaikan, orang luar saja bisa menghargai gitu ya. Jadi kenapa tidak kita di Bali, generasi kita ini, ayolah beranikan diri memasuki pergaulan, karena kalau di komunitas ABPI ini otomatis apalagi sekarang ada Wondermind ini menjadi jaringan yang sangat luar biasa. Kalau dengan kita memiliki jaringan, dengan memiliki komunitas yang sedemikian banyak ada di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia, itu kan merupakan suatu peluang. Lebih banyak teman akan lebih banyak mendatangkan peluang dan rezeki. Nah itu yang kita ingin agar generasi kita lebih banyak memiliki teman, sehingga dengan demikian kita punya produk tidak terbentur di permodalan di daerah lain yang bisa membantu. Demikian juga kita di sini kelebihan permodalan umpamanya kita bisa melirik bisnis properti di tempat lain, di provinsi-provinsi lain. Nah ini yang kita harapkan terjadi, sehingga saya gugah kesadaran generasi kita, dan bukan hanya di Bali, karena ABPI pada tanggal 25, 26, 27 Februari kita akan mengadakan event di Papua, di Manokwari. Jadi itu sudah di setting di sana. Kemudian pada bulan Maret tanggal awal 5 ya, 5, 6, 7 ya kita ada di Batam. Kemudian 21, 22, 23 kita akan ada di Surabaya. Bahkan akhir bulan kita diundang ke Singapura ya. Jadi dengan demikian ini keuntungan buat komunitas ABPI nantinya. Memiliki demikian luasnya jaringan. Baik. Saya ikut yang ke Singapura aja ya. Pak Benny, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Manbalyani sendiri, ini produk-produk ABPI ternyata dilirik oleh perusahaan internasional yang berpusat bahkan berpusat di Amerika Serikat ya, Wondermind Incorporation nih. Sekali lagi, ini kenapa sih ABPI layak disosialisasikan, bisa dikatakan di lingkupnya dulu nih, dari Sabang sampai Merauke bahkan bisa dikatakan demikian.
kita melihat bahwa saat kita mengikuti edukasi properti, di sana ada pembentukan karakter pengusaha. Kita diajarkan untuk menggali sampai menemukan potensi unik dalam diri kita. Lalu kita diajarkan bagaimana untuk mengaplikasikan potensi kita sehingga akan muncul suatu kepuasan. Ya, bagaimana kita bisa hidup berbagi dengan orang lain. Nah, pembentukan karakter pengusaha itu tidaklah gampang, ya. Karena saya melihat saat bertemu dengan sosok Pak Man Balian, tanda petik saya jatuh cinta. Ya, kenapa saya jatuh cinta? Karena saya melihat bahwa tutor mengajarkan, mengedukasi kita untuk menjadi pengusaha yang baik, benar, dan indah. Baik, artinya harus ada etika bisnis yang kita kedepankan. Kita melihat bahwa banyak pengusaha, ya, kita tidak bisa menjustis, ya, tapi kita melihat fakta di lapangan. Ada pengusaha-pengusaha properti yang menggunakan jurus-jurus licik, ya, merugikan konsumen dan sebagainya. Tetapi di sini kita diajarkan bagaimana menjadi pebisnis properti dengan mengedepankan etika, saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, benar. Benar ini terkait dengan fitrah kita sebagai manusia, bahwa kita harus bekerja, bahwa kita mempunyai satu kehidupan yang harus kita bagikan kepada orang lain, sehingga pekerjaan kita itu tidak sekedar mendatangkan rezeki untuk kita, tidak sebatas mendatangkan berkah untuk anak, suami, dan istri, tapi juga membawa berkah kepada yang lain. Yang ketiga, indah. Indahnya di sini juga kita diajarkan untuk berbagi sesuai dengan moto ABPI, berbagi kaya bahagia. Maka saya putuskan untuk menjadi promotor bagi sekolah properti Pak Man Balian. Saya ingin dari rahim ABPI ini akan lahir tutor-tutor dan pengusaha-pengusaha handal di setiap daerah. Lalu yang terakhir, kita melihat pemerintah selalu menggagas tumbuhnya destinasi wisata baru selain Bali di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Fakta menunjukkan ketika ada satu daerah destinasi wisata baru, itu yang hadir investor-investor besar, langsung membangun hotel dan sebagainya. Kenapa penduduk-penduduk lokal tidak diajarin teknik dan cara menjadi pengusaha properti bidang perhotelan? Dan itu yang juga akan didapatkan kalau bergabung bersama ABPI tentunya, ya. Pak Benny, Pak Wayan, dan Pak Man Balian, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Cara mudah memulai bisnis properti, tentunya tempatnya belajar bisnis properti ya di ABPI, Ayo Bisnis Properti Indonesia. Jangan lewatkan jadwal seminar cara mudah memulai bisnis properti hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 jam 5:30 sore, bertempat di Grand Santi Hotel, Jalan Pati Cilantik nomor 1 Denpasar. Sekali lagi, seminar cara mudah memulai bisnis properti bersama ABPI akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 jam 5:30 sore sampai selesai, bertempat di Grand Santi Hotel, Jalan Pati Cilantik nomor 1 Denpasar. Kontribusinya hanya Rp100.000 per orang. Baik, di sesi berikutnya tentunya kami akan mengundang Anda untuk bergabung di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya setelah yang berikut ini. Untuk kita dapat belajar lebih baik, gunakanlah orang lain sebagai cerminan bagi diri kita, karena ketika kita berpikir positif, diri kita pun akan berubah. Bang Mati beli bani, paten bulan di paten bintang, di batang lejani beli. Om Swastiastu. Saksikan Tembang Bali Jack 100% lokal setiap hari Jumat dan Minggu jam 2:30 sore hanya di Bali TV.
beli senja pemuda pesimis dong tole jairu pianake. Ya, pemirsa, sekali lagi jadwal seminar cara mudah memulai bisnis properti yang tentunya bersama ABPI akan diselenggarakan pada hari Jumat 21 Februari 2014 di Grand Santi Hotel, Jalan Pati Cilantik nomor 1 Denpasar, mulai jam setengah 6 sore sampai selesai. Nah, kontribusinya hanya Rp100.000 per orang. Pak Manbalian, nih materi seminar yang akan didapatkan oleh pemirsa yang ingin mengikuti seminar itu seperti apa? Yap. Seperti biasa, pada setiap seminar ABPI akan sharing beberapa hal ya. Jadi yang pertama, seperti disampaikan tadi, memang kita akan sharingkan tentang bagaimana pembentukan karakter seorang pengusaha. Karena menjadi pengusaha itu perlu mempersiapkan mental, ya. Karena seperti disampaikan sering bahwa seorang pengusaha pada awalnya, kalau dia baru merintis, dia akan selalu berpikir bagaimana kalau saya sukses, menjawabnya gampang. Kemudian jangan lupa bahwa setiap sukses temannya itu adalah gagal, sehingga kita perlu mempersiapkan diri. Jadi kegagalan pun harus dinikmati. Harus dinikmati dan dipersiapkan mengatasi kegagalan. Gitu. Karena sama sulitnya menerima kesuksesan dan menerima kegagalan. Itu yang akan kita sharingkan. Jadi karakter seorang pengusaha memang harus dibentuk dari awal. Kemudian yang kedua, kita ingin merubah mindset generasi kita bahwa berbisnis properti itu sebenarnya ada jalan yang mudah, sehingga bagaimana kita bisa melihat potensi rezeki di setiap lingkungan kita, di seputar lingkungan kita, bahwa seputar lingkungan kita sangat banyak sekali sebenarnya ada potensi rezeki dari bisnis properti. Jadi bisa dikatakan mampu melihat bisnis properti di sekitar kita. Seputaran kita ya. Kadang-kadang kita nggak sadari gitu bahwa sebenarnya ada hal-hal yang sepele saja itu bisa mendatangkan suatu hasil dari informasi bisnis properti. Bisa dicontohkan nggak sih Pak Mas? Satu contohnya yang sering saya sampaikan tentang McLaren gitu kan. Itu cara gampang. Nah, kalau di bisnis properti versi ABPI itu kita ada 7 tingkat ya. Tingkat pertama itu tingkat McLaren, maklar gitu kan. Nah, broker, maklar ada tingkat pertama. Ini mungkin sudah banyak orang melakukan gitu. Tetapi kadang-kadang mereka juga tidak menempatkan posisi yang jelas sebagai McLaren. Nah, ini yang kita sharingkan. Bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita dengan jelas sebagai McLaren sehingga tidak hanya dapat capeknya, gitu kan. Sehingga mana yang harus tidak lanjuti, mana yang tidak harus tidak lanjuti. Kemudian tingkat kedua nanti ada yang namanya beli tanah, kemudian tahan sebentar, dijual lagi, gitu kan. Kemudian ada yang beli rumah, kemudian renovasi, kemudian dijual lagi. Kemudian ada juga nanti beli tanah, kemudian di-coupling, gitu kan, dijual coupling, itu tingkat bisnis properti yang keempat, gitu. Kemudian dijual. Kemudian ada yang beli tanah, kemudian dibangun perumahan beberapa unit, kemudian dijual. Dan yang terakhir itu nanti beli tanah, kemudian dibangun komplek perumahan gitu untuk dijual. Nah, ini yang semuanya kalau tadi dengar bahasa beli tanah, berarti kan akan berpikirnya dari mana saya punya duit, gitu kan? Modal nih gitu kita kan, perlu modal. Gitu kan? Nah, inilah yang kita pakaikan semacam judul seminar kita, gitu kan, yang sudah banyak dibuktikan oleh komunitas kita, bahwa walaupun bahasanya beli, ternyata itu tidak menggunakan uang sendiri kalau memang tidak punya uang. Gitu. Nah, mindset ini yang perlu kita rubah, bahwa sebenarnya ada cara mudah untuk memulai bisnis properti dengan modal kecil dan bahkan jika beruntung dengan tanpa modal. Ini sudah banyak komunitas kita yang membuktikan. Bahkan berikutnya, karena banyak juga teman-teman kita, jangankan yang tidak punya tanah, yang punya tanah saja kadang-kadang bingung. Untuk memulai bisnis properti, saya sudah punya tanah nih, caranya gimana? Nah, ini juga kadang-kadang banyak yang bingung. Makanya kita sekarang karena sering kita melakukan interaktif seperti ini, kemudian sudah ABPI juga sudah sangat familiar di dunia maya gitu ya. Jadi banyak pemilik-pemilik tanah datang, kemudian berkonsultasi dengan kita. Nah, di ABPI itu fungsinya bukan kita sebagai owner project nantinya, tetapi otomatis pemilik tanah sendirilah yang akan kita berdayakan menjadi seorang pebisnis, seorang pengusaha. Sehingga kalau tanah kita bisa dijual dengan diberdayakan lagi, umpamanya tanah tidak dijual gelondongan begitu kan, tetapi di coupling atau dibangun perumahan, kan berarti pemilik tanah nanti akan dapat
penghasilan double. Satu akan dapat dari penjualan tanah, yang kedua akan dapat dari bisnisnya, apakah di kapling-kapling kemudian dijual, apakah dibangun perumahan baru dijual. Itu yang kita akan edukasi seperti itu. Oke, ini banyak sekali edukasi yang akan didapatkan oleh pemirsa yang ingin mengikuti seminar yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 di Grand Santi Hotel, Jalan Pati Jelantik nomor 1 Denpasar tentunya. Baik, Pak Man, salah satu Pak Man katakan tadi yaitu mampu melihat bisnis properti di sekitar kita. Ya. Kemampuan bagaimana cara mendeteksinya, Pak Man? Pendeteksian suatu kemampuan adalah pertama memang mesti memiliki teorinya dulu atau memiliki ilmunya dulu. Saya sering bilang bahwa bisnis apapun itu pada saat rekan-rekan memulai belajarlah dulu terhadap jenis bisnis yang kita mau tekuni. Pembelajaran sekarang itu kan sudah sangat banyak sumbernya. Bisa belajar dari buku, bisa belajar dari dunia maya, internet, bisa belajar dari pengalaman seseorang, gitu kan. Kemudian bisa belajar yang sederhana melalui seminar, gitu kan. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu tentang satu bisnis, yang harus dilakukan adalah action. Kadang-kadang teman-teman kita kebanyakan belajar lupa action, gitu. Belajar dulu biar matang benar gitu, baru nanti action. Ternyata begitu kita mau action, apa yang kita mau action kan ternyata udah diambil oleh orang yang setengah belajar. Nah ini, maka tagline kita adalah sederhanakan pemikiran, besarkan langkah. Ini sakti, benar-benar sakti. Teman-teman kita yang mau melakukan ini lebih cepat sukses di bidang bisnisnya daripada dia belajar dulu sampai matang baru bergerak. Karena harus diingat bahwa sekarang ini jenis bisnis apapun itu sudah ada pemainnya. Tidak ada jenis bisnis yang lowong sekarang. Bisnis apapun itu sudah ada pemainnya gitu loh. Sehingga kalau kita pikirkan diri kita harus pintar dulu baru bekerja gitu ya. Orang yang setengah pintar yang akan bekerja lebih dulu. Wah, gitu. Ini perlu. Ini yang menarik adalah dari kemampuan tentunya perlu pengembangan diri ya. Betul. Salah satunya ada action. Action. Nah, bagaimana cara mengembangkan diri di bisnis properti ini bagi pemula? Ya, itulah makanya harus mereka ada komunitas. Komunitas gitu. ya. Jadi bagaimana mereka tahu sedikit tetapi berani bergerak. Ada backupnya. Makanya kalau kita di komunitas kita sampaikan khusus untuk bisnis properti gitu ya. Ada 4 hal. Pertama, bagaimana menemukan produk yang tepat. Produk itu apakah tanahnya, rumahnya dan lain sebagainya. Yang kedua itu administrasi, legalitas, perizinan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pemasaran, yang ketiga pemasaran. Yang keempat baru ke produksi, realisasi, KPR dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sendiri tentunya kita harus berpikir dari awal keempat-empatnya. Tetapi kalau berada di satu komunitas yang frekuensi bisnisnya sama, ini ABP ini khusus bisnis properti. Jadi nggak ada di sini kuliner, nggak ada. Ini properti khusus. Jadi mereka kalau sudah bergabung di komunitas bisnis properti, mereka harus cuma melakukan satu hal, yaitu menemukan produk yang tepat. Yang lainnya tentang legalitas dan lain sebagainya, ini nanti tidurkan dulu. Nah, sehingga kita dengan hanya punya satu beban, kan otomatis akan lebih cepat berani bergerak. Nah, itu edukasi yang kita sampaikan di komunitas. Gitu. Wayan. Nah, ini Wayan Merdeka ini. Selama 2 bulan jadi komunitas ABPI ini, apa saja sih yang Wayan sudah dapatkan? Selain ilmu juga harus action, kata Pak Man ya. Jadi saya 2 bulan ini ya, Desember, Januari, tentu kalau saya singkat waktunya, tapi sebenarnya padat ilmu yang saya dapat. Pertama sudah jelas, yaitu saya mendapatkan sosok mentor dalam bidang bisnis properti yang memang saya pribadi itu bisnis itu saya akan lakukan ya ketika klik di hati ya, artinya saya mengikuti seminar di bulan Desember sampai sekarang ini sana sudah klik saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bisnis dengan tanpa modal itu ya, di sana nilai klik saya sebenarnya karena memang saya ingin tahu jelas ternyata dalam durasi seminar itu jelas saya melihat bahwa bisa gitu. Akhirnya perjalanan 2 bulan ini selain juga saya mencari rezeki ya, ketika kita tahu ilmunya seperti apa dikatakan, kita percaya diri di lapangan, akhirnya rezeki itu datang ya gitu kan. Jadi 2 bulan ini yang kerjasama dengan saya untuk tanah itu proses. Apakah sudah ada deal belum? Saya katakan. Tapi saya bisa menginformasikan apa yang saya dapat di seminar itu kepada rekan saya, kepada teman-teman saya di Indonesia, ya di Bali bahkan di luar Bali. Akhirnya mereka mendapatkan nilai. Artinya mereka mendapatkan deal project dari apa yang dia ikuti dalam seminar tadi. Seperti halnya contoh rekan saya di sebelah, ya kan? Beliau kami informasikan program edukasi seperti ABPI yang luar biasa. Akhirnya beliau mendapatkan project
owner projectnya, luar biasa. Ini bagian dari moto berbagi tadi. Ya. Jadi saya merasa sudah sukses melakukan mendapatkan informasi yang baik dan bagikan kepada teman yang tepat dan mereka meresponnya. Nah, itu manfaat pertama ya. Manfaat kedua ini lebih kepada komunitas seperti dikatakan. Jadi saya merasakan peningkatan kualitas diri dalam konsep belajar, ya kan? Jadi saya sangat awam sekali dalam dunia bisnis seperti itu, tapi saya mau belajar. Nah, ini kemauan hati saya mau belajar nih. Dan mudah-mudahan seperti moto kita berusaha terus dan seperti itu. Jadi saya yakin sekali akan capai sukses di bidang properti dan sukses di dalam segala hal. Oke, Pak Benny, berbagi kaya bahagia. Ini kayaknya senyum-senyum aja dari tadi. Ini kayaknya sudah bahagia dan kaya ya. Amin. Doa. Oke, Pak Benny, selama bisa juga seperti Pak Wayan ya, sudah baru 2 bulan bergabung bersama ABPI ini sendiri. Nah, ini Pak Benny melihat nggak sih kalau di Bali itu sendiri pemain-pemain lokalnya itu bisa dikatakan ini jago kandang. Wah, ini bagaimana menurut Pak Benny sendiri terhadap rekan-rekan kita yang bisa dikatakan masyarakat lokal? Pepatah mengatakan, di mana ada semut, di situ ada gula. Di mana ada pembebasan tanah di Bali, di situ ada sekumpulan McLaren, bahkan bisa bergerombolan. Ya, saya melihat fenomena makelar tanah di Bali sangat-sangat luar biasa. Yang punya tanah itu disembunyikan, yang punya pembeli disembunyikan, yang bermain di lapangan itu adalah para makelar. Sehingga ketika kita mengantar calon pembeli untuk melihat lokasi, menuju lokasi ada beberapa tikungan dan di setiap tikungan kita menemukan gerombolan-gerombolan makelar yang sudah menyatakan diri saya harus dapat fee kalau transaksi ini terjadi. Dan akhirnya sering terjadi gontok-gontokan. Nah, kemudian yang kedua, saya menginjakan kaki di Bali tahun 2003. Saya saat awal di Bali, daerah Marlboro itu masih jadi daerah rawa. Tidak ada orang mau melirik lahan di situ. Bahkan di Jalan Sunset Road, daerah itu harga tanah 5 juta. Tetapi sekarang sudah per are 3 miliar. Ya, Marlboro sudah dengan 2 juga sampai 3 miliar. Nah, tapi kita melihat bahwa di situ juga bertumbuh perumahan-perumahan. Artinya ada edukasi, ada pertumbuhan properti. Tetapi kenapa kita tidak berani mengambil peluang dari kemajuan properti itu? Nah, saya lihat karena kita tidak punya ilmu, kita sebatas terjebak di pola McLaren, makelar tanah. Tetapi dengan bergabung di komunitas ABPI, kita merasa dibangkitkan jiwa wirausaha. Sederhanakan pemikiran, besarkan langkah, action. Saat selesai seminar, besoknya saya langsung action. Saya bawa beberapa sertifikat tanah, saya tunjukkan kepada Pak Man Balian. Dan Pak Man Balian mengetahui riwayat pemecahan lahan-lahan di Denpasar karena itu bidangnya beliau. Dan tanah yang saya sodorkan, beliau bilang, Pak, jangan dilanjutkan karena ini tanah-tanah bermasalah. Saya bersyukur sejak awal saya sudah diproteksi, tidak terjebak dalam kesalahan. Yang kedua, ada teman saya namanya Dadi Johandi, beliau seorang guru dari Suaba, dari Desa Saba, Gianyar. Saya ajak ikut workshop properti. Dan besoknya pemilik tanah di daerah Buruan Gianyar menyerahkan lahan dan sekarang beliau sudah menjadi owner project itu. Itu hal yang bagi saya luar biasa. Wow, jadi selama 2 bulan bergabung bersama sebulan ya, bergabung bersama ABPI, kemudian mendapatkan ilmu. Ternyata pencapaian Anda di bisnis properti ini luar biasa sekali ya, Pak Man ya. Sebenarnya luar biasa. Bisa dikatakan luar biasa itu. Bisa dikatakan luar biasa. Karena kalau di ABPI memang kita ajarkan atau sharing kepada komunitas itu adalah bekerja dengan cerdas, jangan bekerja keras. Gitu, bekerja dengan cerdas. Ya. Bedanya dengan bekerja dengan keras gimana? Kalau bekerja keras itu kita banting tulang bekerja, kan? Kalau bekerja cerdas cukup dengan ilmu, cukup dengan ilmu, kemudian kita sharingkan ilmu itu kepada teman-teman sehingga nanti apa yang kita inginkan itu bisa terjadi tanpa kita bergerak dengan keras di lapangan. Gitu ya. Itu yang akan kita sharing di seminar kita bahwa mari mulai sekarang bekerjalah dengan cerdas, jangan bekerja
keras. Baik. Itu sudah banyak dibuktikan ternyata dengan ilmu-ilmu sederhana yang kita berikan, sharingkan itu mereka cepat berani bergerak dan cepat menemukan kesuksesan di bisnis properti. Baik. Nah, pemirsa, bagi Anda yang juga ingin sukses seperti dua rekan kita di sini yang masih muda, generasi muda kita yang sukses, nah jangan lupa untuk mengikuti seminar yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 dari jam 5:30 sore sampai selesai tentunya di Grand Santi Hotel, Jalan Pati Jelantik nomor 1 Denpasar. Kontribusinya hanya Rp100.000 per orang tentunya. Dan apa yang harus dipersiapkan untuk pemula yang ingin terjun ke dunia properti atau dunia bisnis properti? Nanti kita akan tanyakan kepada dua rekan kita. Kami akan kembali sesaat lagi. Di dalam yoga 3 jenis. Yoga, pengendalian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Penyatuan raga dan jiwa dengan Sang Pencipta menuju keharmonisan dan kebijaksanaan. Saksikan Dr. Sempir Yoga setiap hari Minggu pukul 15.30 WITA hanya di Bali TV. Mari menambah wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia. Saksikan program Bumi Hijau setiap hari Senin, Selasa dan Rabu pukul 11.30 WITA. Hanya di Bali TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya cara mudah memulai bisnis properti, tempatnya belajar bisnis properti yaitu di ABPI Ayo Belajar Ayo Bisnis Properti Indonesia tentunya. Masih bersama Pak Man Balian, Pak Beni dan Pak Wayan Merdika ini sendiri. Pak Man, Pak Man Balian, ini apa yang harus dipersiapkan bagi seseorang yang ingin memulai bisnis properti? Bisa dikatakan seperti Pak Beni dan juga Pak Wayan ini yang benar-benar buta tentang properti itu sendiri. Ini bagi pemula bisa dikatakan demikian. Bagi pemula, untuk bisnis besar seperti bisnis properti yang dipersiapkan hanya kemauan. Kemauan, modal utama kemauan, kemauan, ya kan? Karena judulnya sekali, keberanian untuk mulai itu penting, sempurnakan dalam perjalanannya, gitu kan? Jadi kita pertama mesti tadi udah disebutkan tentang feeling. Kita mau menekuni bisnis apapun, coba dulu gitu, feelingnya kita kena enggak di bisnis ini. Karena kita akan menyaman melakukan sesuatu apabila memang di hati itu ngeklik, gitu kan? Nah, tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa bisnis yang kita tekuni ngeklik kalau kita tidak mau berani bergerak dulu? Pertama yang Bapak, Ibu, dan generasi muda harus lakukan adalah coba berani bergerak dulu. Datang ke seminar, dengarkan dulu, gitu kan? Setelah dengarkan ini kemudian merasa ngeklik, berani bergerak, lakukan. Kemauan itu penting. Tidak ada persiapan lain selain kemauan. Gitu. Kita kalau sudah mau, kemudian kita akan bergerak, kemudian apalagi sudah berada dalam lingkungan komunitas dengan frekuensi bisnis yang sama, itu nanti tinggal disempurnakan dalam perjalanannya. Gitu. Makanya judulnya tetap sederhanakan pemikiran, besarkan langkah. Saya sering menyampaikan ini karena terus terang dengan kita sering menggaung-gaungkan hal ini di pemikiran kita, kita akan lebih cepat melakukan action. Karena sukses tidaknya suatu pekerjaan itu tetap dimulai daripada pelaksanaan. Oke, nah ini dia keberhasilan menjadi seorang pengusaha properti atau sebenarnya ini ditentukan oleh apa saja nih Pak Man? Apakah hanya semata-mata ditentukan oleh kekuatan uang? Ya, itulah yang sering disampaikan bahwa mindset kita tentang bisnis properti harus dirombak total. Gitu. Karena kalau dulu-dulu mungkin itu setiap orang yang dengar tentang bisnis properti, mereka akan langsung berpikir ini bisnis padat modal, ini bisnis yang memerlukan ilmu tingkat
tinggi, bahkan mungkin tingkat dewa gitu ya. Gitu kan? Karena sejatinya tidak semua pebisnis properti, orang kaya dari bisnis properti lahir sudah kaya. Banyak teman-teman kita yang memulai bisnis properti dengan dari nol. Bahkan saya banyak menemukan dan bahkan saya men-sharingkan menjadi mentor atas pebisnis properti di Bali gitu ya, bahkan yang mulainya sebenarnya tanpa dasar bisnis properti dan tanpa modal. Gitu. Tetapi mereka karena mau bergerak, mau melakukan, akhirnya mereka bisa berhasil di area itu. Jadi yang pertama, persiapkanlah diri Anda untuk menjadi kaya. Karena bisnis properti bukan bisnis yang receh-receh gitu kan. Satu rumah aja di Denpasar sekarang itu minimal harganya sudah mencapai 500 juta. Bisa nggak dikatakan bisnis properti itu bisnis pasti untung? Pasti untung. Nah, karena itu coba pikirkan sekarang tentang Munang Maning. Saya senang kalau menyampaikan tentang Munang Maning, Dalung itu saya senang gitu kan. Karena dulu pada saat mereka membeli yang namanya perumahan di Munang Maning gitu kan. Sebab Pak Karang di sana. Kalau saya sampaikan beliau kan jadi ada nostalgianya. Jadi dulu orang tua kita nyicil Munang Maning itu hanya sebatas sebungkus rokok loh harganya, hanya 7.000 sampai 14.000 rupiah. Pada saat itu memang berat. Tetapi karena ada yang namanya program KPR gitu, dari pemilikan rumah yang sampai dengan 20 tahun gitu ya. Yang dulu dicicil 14.000, umpamanya atau anggaplah 10.000, dicicil selama 20 tahun. Itu hanya uangnya hanya 120.000 kali 20 tahun berarti hanya 2.400.000 ya. Tapi 20 tahun kemudian semenjak Munang Maning dibuat itu harga sudah ratusan juta. Sama dengan Dalung juga. Karena Dalung saya kebetulan jadi kepala bagian teknik di sana. Jadi saya senang bernostalgia lagi di Dalung. Di Dalung itu dulu dikejar-kejar loh orang untuk beli perumahan di Dalung. Ada yang menghindar gitu. Apa tuh beli rumah burung katanya. Gitu kan. Nyicilnya hanya 100.000 loh. 100.000 itu dulu harga jual kalau nggak salah hanya 12 juta. Tahun 90-an. Tahun 2010, 20 tahun kemudian gitu ya, itu harga rumah yang sama yang dulu 12 juta sudah menjadi 250 juta tanpa diurus. Rumahnya yang RSS itu rumah serandang-serandang sudah bakal nyerendeng benar-benar udah rebah gitu ya. Tapi tanahnya doang itu harganya sudah mencapai 250 juta sekarang. Sekarang malah saya kaget sendiri bahwa di Dalung, di perumahan Dalung itu yang dekat-dekat Pertamina harga tanah udah 1 miliar. Gila kan gitu ya. Makanya jangan kita hanya jadi penonton. Karena perkembangan ini seperti tadi, hukumnya tetap permintaan banyak, kemudian ketersediaan barangnya sedikit, sudah pasti akan menjadi mahal. Ini gitu bisnis properti secara profesional. Ini kita harus ikut-ikutan tren atau harus menciptakan tren baru? Paling bagus menciptakan tren baru. Menciptakan tren ya. Jangan ikut-ikutan. Berarti kan? Harus pandai membaca tren. Betul, gitu kan. Makanya kita seperti sekarang nih, sayangnya bisnis properti sendiri tidak punya tren gitu ya. Sekarang ini di mana-mana aja udah ngetren bisnis propertinya gitu kan. Udah punya tren sendiri deh. Karena di mana-mana sudah tren gitu. Sekarang coba di sampai ke Tabanan wilayah barat gitu. Sudah rame banget gitu kan. Sekarang Singaraja rame banget gitu kan. Nah, ini makanya dimanapun wilayah kita bermainlah. Ada komunitas kita malah yang bermain di Grogak ya. Singaraja sana. Itu luar biasa. Mulai makanya waktu pertemuan kita sebulan yang lalu kan saya sampaikan. Orang lebih bagus bermain di daerahnya sendiri. Sehingga dia dengan bernegosiasi tanah kepada pemilik asli kan masih di daerah itu. Jadi bahasa kita masih bisa nyambung. Gitu. Masih bisa nyambung bahasa kita negosiasi. Oh ini saudara saya ternyata di sebelah gitu. Sekarang mulai berbisnis gini. Ya udahlah pakai aja tanah saya. Kan kadang-kadang begitu. Nah mungkin sekarang generasi kita berpikir atau ada yang menyatakan sudah sulit mencari lahan untuk kerjasama gitu. Itu karena mereka tidak bergerak. Gitu. Komunitas kita membuktikan di Denpasar saja, di Kutri kemarin yang saya ceritakan Gus D, kemudian di Sukawati gitu, kemudian ada yang di Penatih, ada yang di Jimaran, mereka masih bisa mendapatkan lahan kerjasama, mereka masih bisa mempunyai proyek miliaran tanpa mengeluarkan uang miliaran, gitu. Nah itu berarti bahwa apa yang dibutuhkan keberanian untuk memulai. Di ABPI akan di-sharing tentang itu, agar mereka begitu selesai seminar seperti yang Pak Beni sampaikan, mereka langsung berani bergerak. Pak Beni. Ini setelah terjun, setelah bergabung dengan ABPI ini, apakah stuck sampai di sini dengan pencapaian yang Anda dapatkan sekarang ini? Saya melihat ada dua hal yang saya temukan di sini. Apa itu? Pertama, tidak ada pohon uang. Kedua, tidak ada pabrik tanah. Terkait dengan tiadanya pohon uang, orang tua kita tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan deposito, tetapi orang tua kita mewariskan sikap tangguh. Jatuh, bangun, jatuh, bangun. Demikian juga
di dunia usaha, tetapi siapa yang mau menjadi tutor kita? Kita perlu dalam dunia kerja, dunia usaha, mau sukses harus ada orang yang kita tiru. Harus ada tutor, guru yang mendampingi dan membimbing kita sehingga kita tidak memerlukan jalan panjang untuk mencapai kesuksesan. Cerdas kerjanya, tidak butuh energi yang banyak. Lalu terkait dengan pabrik tanam, saya melihat bahwa investasi tanah dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya ketika kita menjadikan properti sebagai suatu ladang usaha, tidak sekedar ikut tren. Memang trennya begitu, harga tanah terus naik. Tapi apakah kita punya kemauan untuk ikut terjun mengambil kue di usaha properti itu? Nah, terkait dengan kerjasama Wandermain dan ABPI, di sini saya melihat ada 3 rezeki yang kita dapatkan, Pak. Ya, seperti apa? Mau tahu, Pak? Ya jelas ya, dong. ini ingin saya sharingkan juga kepada pemirsa Bali TV di rumah. Ada 3 pintu rezeki. Yang pertama, dengan menjadi promotor bagi sekolah edukasi properti ABPI, kita mendapatkan profit sharing dengan sistem gotong royong berdasarkan asas koperasi, bukan korporasi. Koperasi. Ya. Jadi kita dapat untung juga dari situ. Yang kedua, kita belum tahu di mana potensi atau pintu rezeki kita. Bisa bahwa rezeki kita berasal juga dari properti. Mau tahu harus mencoba. Rezeki juga bisa berasal dari dunia properti dengan teknik-teknik yang akan kita dapatkan di sekolah. Yang ketiga, rezeki kita ya dari dua-dua. Dari promotor kita dapat, dari properti juga kita dapat. Jadi saya berharap Pak Karang juga bisa bergabung. Baik, Wayan Merdeka ini selaku pemula nih, pemain pemula ya di bisnis properti, apa yang Wayan bisa dikatakan harapkan ke depannya? Ya, jadi saya harapkan di bidang edukasi ini, ya. Jadi saya mungkin 2 bulan ini orang melihat sukses di bidang tadi, rezeki di promotor tadi, ya. Jadi sampai edukasi ini ke beberapa daerah di Indonesia, ya. Dalam waktu singkat kita sudah deal untuk ada di Batam. Roadshow ya? Ya, betul. ABP Roadshow. Ya. Jadi rekan kami yang di Batam, ya, di awal Maret ini silahkan siap-siap karena mereka sudah, kalau kita bicara di Batam, ya dekat Singapura kan, properti di sana juga sangat luar biasa. Ya. Akhirnya saya menyadari dalam diri saya bahwa peluang di bidang ini, ya, baik sebagai promotor, edukasi properti, baik di praktisi, ya, ini peluang emas bagi saya dan peluang emas bagi saudara-saudara kita di Indonesia. Karena inilah bagian dari suatu kemauan, suatu impian kita, ya, bahkan Republik ini, gimana kita menciptakan wirausaha mandiri secara nasional, bahkan internasional. Ya, ini luar biasa. Ini sebuah impian saya dalam edukasi properti ini, ya, promotor sekolah bisnis ini menjadi suatu ide yang berlian yang bisa mesejahterakan banyak masyarakat. Ya, tentunya juga mengajak para kaula muda untuk tentu saja. Wayan, ya, jadi saya merasa dengan di usia sekarang ini, ya, saya sudah bisa melihat di usia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa, saya bisa menggambarkan. Ya, saya harapkan bagi rekan-rekan, ya, yang seusia saya mungkin, mari kita jumpa, kita diskusi, ya, mari kita sama-sama saling mengisi, karena saya pribadi tentu ada kekurangan, tapi diisi oleh rekan-rekan yang lain, saya yakin akan jadi sebuah keseimbangan yang luar biasa. Luar biasa sekali ini, Wayan kayaknya jadi cenayang ini cocok ya. Baik, sekali lagi ini ada jadwal seminar Cara Mudah Memulai Bisnis Properti akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 jam setengah 6 sore sampai selesai di Grand Santi Hotel Jalan Pati Jelantik nomor 1 Denpasar. Kontribusinya hanya Rp100.000 per orang tentunya. Nah, sekali lagi ini nilai plus, ada produk Bali, ABPI, foundernya orang Bali, asli Bali ini, tentunya sudah berkolaborasi dengan perusahaan internasional, bertaraf internasional dan berpusat di Amerika Serikat. Pak Man, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV tentunya?
inilah yang saya bilang suatu kebanggaan gitu ya, bahwa produk lokal kita yang dengan ide sederhana yang kita dirikan ternyata bisa dilirik oleh perusahaan internasional. Dan kami mengajak sekali lagi bahwa generasi kita mesti berani mengambil langkah, karena kita akan berada di pergaulan internasional yang kemudian seperti tadi, semakin banyak kita punya relasi, semakin banyak pintu rezeki yang akan terbuka. Sebab kita tidak pernah tahu potensi rezeki kita ada di mana kalau kita tidak pernah mencoba. Dan kita tidak pernah berani mencoba kalau tidak pernah mau belajar. Baik. Gitu. Maka sempatkanlah waktu generasi muda kita, terutama di Bali, 2 hari lagi datang ke seminar, minimal kita akan dapat sharing-sharing di sana, sehingga sharing-sharing dan sering-sering gitu ya, sehingga nanti muncul suatu keberanian untuk memulai suatu usaha yang khusus kalau di ABPI sekali lagi ada tempatnya belajar bisnis properti yang sudah terbukti banyak menciptakan generasi baru pebisnis properti di Bali dan di luar. Baik, Pak Balian, terima kasih sudah sharing di sini. Terima Pak Beni kasih. juga ya, Pak Mani. sukses. Dan Wayan, Ya. sukses juga. Ya. Baik, pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama ABPI, Ayo Bisnis Properti Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat bagi Anda. Akhirnya saya Madi Sukredana Karang, terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.